hari Yahudi juga disamakan hari mereka. Jadi setelah Allah pindahkan dari Jumaat ke Sabtu untuk Yahudi, lalu kemudian Nabi Isa minta 8 hari Jumaat, mereka tolak. Dan juga mereka tidak mau kalau dipindahkan ke Sabtu, tidak mau dipindahkan ke Sabtu karena sama dengan Yahudi. Makanya umat Muhammad hari ini, hari Jumaat pun kerja, dari pagi kerja, lalu kemudian datang untuk salat dari kantor, Allah izinkan, setelah salat kerja lagi sampai menjelang maghrib. Tidak marah Allah dengan keadaan ini. Namun hari ini ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang fadilah beriman dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas salah satu yang Allah berikan kemuliaan bagi umat Muhammad, yaitu diberikan kesempatan untuk bersujud di seluruh hamparan bumi dan boleh menjadikan debunya menjadi alat bersuci, dan itu tidak diizinkan kepada umat-umat terdahulu. Mereka hanya boleh salat di dalam masjid-masjid atau sinagog mereka. Mereka hanya boleh salat di dalam sauma'ah, gereja-gereja. Umat Muhammad boleh melakukannya di mana saja dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya. Kemuliaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Muhammad diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap mencari rezeki di hari rayanya. Artinya dibebaskan oleh Allah untuk keluar dari rumah-rumah dan bekerja seperti biasa di hari-hari yang Allah besarkan sesuai dengan syariat. Kita tahu bahawa hari besar kita yang kita ulang-ulang di setiap minggu adalah hari Jumaat. Itu hari rayanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh berkumpul, disuruh saling berta'aruf, saling berjumpa, berjabat tangan. Bahkan ada yang setelah Jumaat berkumpul untuk kenduri Jumaat. Ini sebuah kemuliaan.
Dan Allah tidak melarang umat Muhammad di hari Jumaat melakukan kegiatan selain daripada ibadah tersebut. Setelah melakukan solat, tetap diizinkan untuk mencari rezeki. Bahkan sebelum solat dibolehkan keluar dari rumah, dan itu ternyata hanya diberikan kepada kita, hanya diizinkan dan dibolehkan hanya untuk umat Nabi SAW. Tidak diizinkan kepada umat-umat terdahulu untuk merayakan hari besarnya dengan cara mencari rezeki atau menyikapi seperti hari-hari biasa. Tidak diizinkan. Dan ini kita dapatkan melalui keterangan-keterangan dari Allah sendiri, melalui ayat, hadis, juga keterangan daripada ulama-ulama ahli tafsir yang menceritakan sejarah bagaimana Allah perlakukan kaum Yahudi dan Nasrani di masa lalu. Kita tidak bicara tentang Yahudi dan Nasrani hari ini. Kita bicara ketika mereka masih diakui Allah sebagai hamba, ketika mereka masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi syariat Allah berlaku untuk mereka. Yahudi diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam dari penindasan Fir'aun, kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas tersendiri. Allah syariatkan melalui Nabi Musa dengan agama Tauhid, sampai dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berdasarkan beberapa keterangan dari Nabi SAW, hari Jumaat sebenarnya adalah hari pilihan Allah untuk semua umat, baik Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin. Artinya Allah tidak membedakan hari raya dalam mingguan untuk semua umatnya. Ini menunjukkan dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir, cuma ada satu Allah atau satu Tuhan, yaitu Allah, yang membebankan satu syariat, namun mungkin sekedar caranya saja yang berbeza-beza. Dan pilihan hari Jumaat adalah pilihan yang dibebankan Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Itu asal usulnya yang perlu kita fahami. Namun ternyata hari ini orang Yahudi beramal atau merayakan mingguannya di hari Sabat atau hari Sabtu. Nasrani melakukannya di hari Ahad. Apa yang terjadi sehingga terjadi perubahan hari kepada hari Sabat dan hari Ahad? Lebih dahulu kita lihat hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana. Kata Rasulullah, Allah telah memalingkan hari Jumaat dari umat-umat sebelum kita. Fakana lil yahud yawm as-sabti, lalu Allah menentukan hari Sabtu untuk Yahudi. Wa kana lin nasara yawm al-ahad, dan hari Ahad adalah harinya Nasrani atau hari kebesarannya Nasrani. Faja'a Allahu bina fahadana Allah li yaumil jum'ah, lalu Allah berikan hidayah kepada kita umat Muhammad yang dimaksud, sehingga hari Jumaat itu yang diterima sampai hari ini adalah yang menerima hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita ini sebelum datang kiamat adalah umat yang terakhir, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah yang mengatakan kita adalah umat yang terakhir. Setelah kita tidak ada lagi sejarah yang akan berjalan, terputus oleh kiamat. Bida annahum utul kitab min qablina. Jadi kita yang terakhir sebelum kiamat, tapi nanti di hari kiamat kita as-sabiqun, yang pertama sekali diurus oleh Allah. Ini Nabi mengatakan ini dulu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bida annahum utul kitab min qablina, walaupun mereka lebih dahulu diturunkan kitab sebelum kita. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Summa hadha yawmuhum alladhi farada alaihim fakhtalafu fihi. Allah kemudian menetapkan hari Jumaat kepada umat sebelum kita. Fakhtalafu fihi, tapi mereka berselisih faham di dalamnya. Mereka tolak ketentuan Allah menetapkan hari Jumaat bagi mereka. Fahadana Allah, lalu Allah berikan untuk kita. Fannasu lana fiha tabi'al yahud ghadan wan nasara ba'da ghad. Maka kita merayakan di hari Jumaat, sedangkan Yahudi esok harinya ghadan, kemudian Nasrani ba'dal ghad, lusa. Maksudnya kita hari kebesaran kita hari Jumaat, Yahudi hari Sabtu, kemudian Nasrani hari Ahad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari dua hadis Nabi ini tertangkap bahawa Nabi ingin mengatakan kepada kita bahawa sebenarnya Allah telah tetapkan kepada semua umat hari Jumaat. Semua umatnya Nabi Musa AS, umatnya Nabi Isa AS, hari Jumaat itu adalah hari berkumpul, jamaah, hari berkumpul. Lalu apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak taat. Jadi mental Yahudi ini mental pembangkang dari dulu. Bahkan setelah mereka melihat keajaiban yang Allah berikan melalui tangan Nabi Musa AS, mereka tetap membangkang pada nabinya. Bagaimana bisa setelah melihat lautan terbelah dua dan airnya berdiri kataudil azim, berdiri seperti tiang, jadi seperti ada semen. Jadi dua sisi itu air berdiri tanpa ada yang menegakkannya. Di depan mata mereka melewati itu, lewat dari laut, mereka kembali membangkang. Ini tipe Yahudi. Maka wajar Yahudi ketika dimuliakan oleh orang-orang Palestin untuk diberi tempat sedikit di tanah mereka, hari ini terbalik keadaan. Mereka lah yang kemudian mengusir tuan rumah dari rumahnya. Makanya ketika ada usaha pribumi diusir, kemudian orang luar datang menguasai dengan berbagai indikasi, ini model-model tipikal Yahudi sudah mulai dijalankan. Yang pribumi tidak diberikan izin untuk kerja, di PHK sana, PHK sini. Tapi kemudian yang dari luar diizinkan masuk rame-rame di tengah malam jam 2 di bandara penuh. Ini tipikal Yahudi mulai dijalankan. Jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, Nasrani tidak seperti Yahudi. Nasrani itu kan diambil dari bahasa Nazaret, tempat kelahirannya Isa alaihissalam. Nazran sebenarnya mau disebutkan Nazran, cuma lebih mudah pengucapannya, lama-lama menjadi Nasran, berubahlah menjadi Nasrani. Kalau Yahud itu nama lain dari anak Nabi Yaqub alaihissalam, nama lain dari Yaqub Israel, maka anak-anaknya, keturunannya disebut Bani Israel. Lalu terkonsentrasi pada anak yang ketiga, turunan anak ketiga, yaitu Yahuda, maka berubahlah menjadi Yahudi. Nah, jemaah mereka Allah, mereka semua menolak, berselisih di antara mereka, tidak mau terima kalau hari Jumaat dijadikan sebagai hari
kebesaran mereka. Alasannya macam-macam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 124, innama ju'ila sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Sabtu, diwajibkan untuk menghormati hari Sabtu, 'ala alladhina ikhtalafu fihi, iaitu kepada orang yang menyelisihi Allah. Jadi Sabtu diberikan ke Yahudi bukan asal mulanya Sabtu. Hari Sabat itu bukan asal mula Sabtu. Karena mereka melawan Allah, tidak terima hari Jumaat, nggak mau diterima, artinya membangkang rame-rame, nggak mau mereka lakukan ibadah. Mereka terus meminta Musa alaihi salam untuk mengubah keputusan Allah. Lalu Allah katakan, kalau begitu jadikan Sabtu. Tapi jadikan Sabtu itu bukan bermakna pengizinan sebagai pengganti dari Jumaat, tidak. Tapi Allah jadikan Sabtu karena kemarahan Allah. Jadi seperti kita sudah kesal sama orang yang enggak terima keputusan kita, akhirnya kita perberat. Baik, kalau Jumaat enggak terima, Sabtu ibadah. Dan apa yang terjadi? Karena ini berawal dari ketegasan Allah yang melihat mereka membangkang, dijadikanlah Sabtu untuk Yahudi, tapi dengan syarat hari Sabtu tidak boleh ada kegiatan apapun. Waktu ditentukan hari Jumaat tidak begitu. Seandainya mereka sami'na wa ta'na, tidak akan begitu. Tapi karena tipikalnya pembangkang, Allah jadikan Sabtu baik, ambil Sabtu, tapi dengan syarat jangan ada yang kerja di hari Sabtu, semua ibadah. Bahkan disebutkan dalam tafsir mereka tidak diizinkan keluar rumah di hari Sabtu. Kerja nggak boleh, karena mereka Yahudi ini dulu lebih banyak kerja di lautan, salah satunya mencari ikan, kan? Sehingga Allah tetapkan hari Sabtu tidak boleh ada yang mancing ikan, mengambil, mengail atau apapun, tidak boleh. Dan nanti ujungnya diceritakan ternyata mereka kembali membangkang. Hari Jumaat nggak terima, dipindahkan hari Sabtu dengan kemarahan Allah. Lalu Allah perberat urusannya, nggak boleh keluar, nggak boleh cari, nggak boleh kerja, nggak boleh buat apa-apa. Ditetapkan hari Sabtu tidak boleh kerja, ternyata Allah menguji mereka. Ikan-ikan berkumpulnya di hari Sabtu. Dari Senin, dari Ahad sampai Jumaat itu ikan sedikit yang keluar. Di hari Sabtu ikan berkumpul dia. Mungkin karena ikan sudah tahu hari ini ikan kita libur, cuti, kita nggak akan mati di hari ini, kata ikan. Itu ujian Allah. Apa yang mereka lakukan? Nanti dalam tafsir yang lebih jauh akan disebutkan Yahudi ini mengetahui ikan berkumpul di hari Sabtu. Ada dua versi dalam tafsir disebutkan. Imam Al-Qurtubi mengatakan mereka memasang jaring dari hari Jumaat. Jadi mereka nggak datang ke sungai hari Sabtu. Mereka pasang jaring dari hari Jumaat. Diambil di hari Minggu. Jadi ikan yang keluar di hari Sabtu kan karuh dalam jaringnya. Jadi tetap ada usaha untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Jadi ini kalau bahasa kita olah, apa? Cara mereka mengolah. Ya. Ada tafsir juga yang mengatakan mereka sengaja membuat kolam khusus. Jadi di dalam di dalam sungai-sungai itu mereka gali kembali, mereka buat kolam khusus atau lubang khusus agar ikan yang keluar di hari Sabtu masuk ke lubang itu dan tidak bisa keluar lagi. Jadi ngambilnya di hari Minggu. Yang intinya mereka ingin mengolok-olok Allah. Kami memang nggak keluar dari Sabtu, tapi kami tetap dapat apa yang selayaknya kami dapat di hari Sabtu. Begitu permainan Yahudi sampai hari ini, begitu. Makanya ada yang suka olah-olah sana, olah sini, kan?
Ada acara seharusnya nasi 10,000, lalu diolah Pak, suruh tanda tangan, stempel di toko, nanti buat sendiri harganya menjadi 25,000. Ini turunan Yahudi semua yang model-model begini. Jadi olah, permainan olah. Yang penting BTP Peng, halal haram tancap gas, tidak peduli. Orang mukmin itu tidak begitu. Mukmin itu sami'na wa ata'na. Lalu mereka kenapa juga menolak hari Jumaat? Kenapa memilih hari Sabtu? Ada beberapa alasan, di antaranya yang paling masyhur dalam kitab Jami' al-Ahkam, yaitu tafsir Al-Qurtubi, lebih terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Itu ada sejarah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini panjang, saya tuliskan, saya kutip tafsirnya, tapi saya bacakan terjemahnya saja karena panjang ini. Imam Al-Qurtubi menceritakan, dalam syariat agama Nabi Ibrahim pun tidak disebutkan bahawa hari Sabtu itu sebagai hari raya. Kata Imam Qurtubi ketika menjelaskan ayat surat An-Nahl tadi, itu hanya kemudahan saja, bukan sebuah ketegasan. Sedangkan bagi kaum Yahudi, hari Sabtu sebagai hari raya adalah bentuk ketegasan atau kemarahan Allah kepada mereka, karena mereka menolak melakukan ibadah dan meninggalkan pencarian kehidupan dunia, dikarenakan mereka berselisih tentang hari Sabat, tentang hari Jumaat. Kemudian datang Nabi Isa alaihissalam juga membawa perintah Allah untuk menjadikan hari Jumaat sebagai hari ibadah atau hari raya mingguan. Nabi Isa berkata, khususkanlah satu hari dalam 7 hari, yaitu hari Jumaat. Jadi di masa Nabi Isa pun hari Jumaat yang disuruh Allah untuk dibesarkan. Lalu kaum Nasrani mengatakan, kami tidak mau hari raya mereka setelah hari raya kami. Maksudnya tidak mau hari Jumaat sebagai hari raya, karena setelahnya yaitu Sabtu merupakan hari raya Yahud. Jadi Nasrani menolak untuk sama dengan Yahudi ketika diturunkan hari Jumaat untuk mereka. Nasrani minta hari yang lain. Yahudi tadi membangkang dengan alasan yang akan disebutkan. Nasrani pun membangkang dengan cara itu, tidak mau terima, dan mereka tidak mau kalau hari Yahudi juga disamakan hari mereka. Jadi setelah Allah pindahkan dari Jumaat ke Sabtu untuk Yahudi, lalu kemudian Nabi Isa minta dilakukan hari Jumaat, mereka tolak, dan juga mereka tidak mau kalau dipindahkan ke Sabtu, tidak mau dipindahkan ke Sabtu karena sama dengan Yahudi. Jadi kalau begitu, Allah SWT kemudian menetapkan hari Ahad sebagai hari untuk Nasrani. Ini pun semua ketetapan Allah ini, itu hasil daripada perselisihan mereka. Bukan Allah setuju dengan pilihan mereka, tapi Allah marah kepada mereka. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad, hari ibadah, dasarnya kemarahan Allah melihat orang ini, makhluk yang diciptakannya ini, tidak mau taat di hari Jumaat. Lalu kemudian Nabi Musa karena melihat sikap Yahudi yang telah berselisih terus-terusan tentang masalah itu, Allah berfirman kepada Nabi Musa, biarkan saja mereka menurut pilihan mereka sendiri. Jadi disuruh biarkan, ya sudah Musa, biarkan mereka pilih hari mereka sendiri. Namun ketika mereka pilih hari Sabat, di antara alasannya adalah mereka meyakini hari Sabat itu adalah hari Allah telah selesai dari penciptaan makhluk. Jadi mereka, dalam versi mereka, Allah itu selesai menciptakan seluruh urusan antara langit dan bumi, antara Ahad sampai Jumaat. Lalu hari Sabtu Allah tidak lagi menciptakan antara langit dan bumi. Ini versi Yahudi. Maka mereka meminta hari Sabtu sebagai hari untuk istirahat, sebagaimana mereka mengira Allah istirahat di hari Sabtu. Ini alasan yang paling masyhur dari kaum Yahudi. Kalau Nasrani hanya gara-gara keputusan tidak ingin sama dengan Yahudi, lalu pindah-pindah ke hari Ahad.
Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala ini kemudian disambung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga mengatakan tentang apa yang Allah tetapkan kepada Yahudi dan Nasrani tersebut hasil perselisihan mereka. Nah, ada versi lain sedikit tambahan. Ada versi kedua yang menyatakan orang Nasrani minta di hari Ahad karena hidangan langit turunnya di hari Ahad. Jadi mengikuti surah Al-Maidah 115 yang Allah ceritakan tentang masa lalu ketika Nabi Isa, wa qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Nabi Isa memohon kepada Allah, ya Allah turunkanlah maidah, hidangan dari langit untuk kami. Nah, ini Allah mengatakan mereka meminta hari diturunkannya maidah itu takunu lana aidan, ya, untuk kami jadikan sekaligus hari raya kami. Jadi hari turunnya makanan itu kami jadikan sekaligus untuk hari raya kami. Maka mereka memilih untuk menjadikan hari maidah hari raya. Dan dalam versi Nasrani turunnya hidangan dari Allah itu dilakukan terjadinya di hari Ahad. Begitulah sekilas sejarah tentang bagaimana sampai dua agama samawi ini merayakan hari rayanya di hari Sabtu atau Sabat dan Ahad atau Minggu menurut versi Nasrani. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan pembangkangan mereka ketika sudah dibebankan hari Sabtu kepada Yahudi. Seperti diceritakan tadi, mereka mulai membangkang, mereka mencari cara untuk mendapatkan ikan di hari Sabtu, dan Allah lihat mereka memang tidak taat kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 166, falamma atau amma nuhu anhu, ketika Allah telah menetapkan mereka untuk tidak bekerja di hari Sabtu, ternyata mereka menyombongkan diri di hadapan Allah. Mereka lawan Allah. Jadi hari Sabtu itu nggak boleh kerja, nggak boleh keluar, nggak boleh buat apa-apa, nggak boleh masuk kantor, liburkan semua hanya untuk ibadah. Ibadahnya di sinagog-sinagog mereka. Nah, ternyata mereka menyombongkan diri dari apa yang Allah tetapkan. Maka apa yang kemudian terjadi? Allah kemudian menghukumi mereka dengan mengatakan, qulna lahum kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang tercela atau kera yang hina. Nah, di situ dikutuklah Yahudi menjadi kera. Ada dua versi yang menafsirkan maksud ayat ini. Yang pertama versi zahir yang mengatakan mereka benar-benar jadi kera. Jadi ada kelompok Yahudi yang dijadikan kera oleh Allah, berubah bentuk langsung jadi kera, dan itu bagi Allah kecil untuk mengubah, itu kecil sekali. Malaikat diizinkan untuk menjelma dalam sekejap, syaitan diizinkan menjelma dalam sekejap, suka-suka dia, mau jadi babi, mau jadi apa, suka-suka syaitan. Syaitan berubah menjadi anjing, berubah menjadi ular hitam, suka-suka. Itu mudah bagi Allah, apalagi kalau hanya untuk menjadikan selama-lama. Jadi pembangkang-pembangkang ini dijadikan kera oleh Allah dari kelompok Yahudi. Allah alam, mungkin Darwin mengambil pemahaman ini untuk mengatakan manusia berasal dari kera. Allah alam. Tapi dalam Al-Quran disebutkan, ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua mengatakan mereka tidak berubah jadi kera, tapi mereka dipermalukan seperti kera. Jadi kehinaan mereka dirubah sifatnya menjadi sifat kera, sehingga selalu menjadikan seluruh umat memandang mereka makhluk terburuk. Ada sifat kera pada mereka. Kera itu tamak. Ada tafsir yang mengatakan kera itu tamak. Kera itu kalau kita kasih pisang, dia akan ambil dengan tangan, dua tangannya dua penuh, dia tetap akan mengambil dengan kakinya. Dua kakinya penuh, dia tetap akan ambil dengan mulutnya. Yang dia berikan bagi ke kawan-kawannya tidak ada, dia akan bawa semuanya. Itu sifat kera. Makanya orang yang terlalu pelit, semuanya dijadikan hak pribadinya semua,
ya, seluruh tanah dan air miliknya, ya, sesuai dengan pasal 33 atau 34 itu, semua jadi miliknya, ya. Itu ada sifat kera padanya, ya, ada sifat kera. Begitu orang pelit itu, keranya, sifat keranya muncul. Makanya tidak ada yang memuji satu dalil pun tentang orang yang pelit, tidak ada. Nah, jawab maka Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana perlakuan Allah terhadap umat terdahulu. Apa perbandingannya sekarang? Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Muhammad taat, diturunkan kepada Nabi kita, lakukanlah ibadah khusus di hari Jumaat. Allah turunkan ayat, wa idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau sudah datang panggilan untuk ibadah di hari Jumaat, maka segeralah engkau menuju ke masjid-masjid untuk mengingat Allah. Apa jawaban para sahabat? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tidak ada perlawanan sedikit pun dari umat Muhammad. Tidak berusaha komplain kepada Nabi, kepada kenapa hari Jumaat, kenapa kita ngambil hari lain, kenapa harus begini dan begitu. Tidak ada. Sami'na wa ata'na. Yahudi sami'na wa asayna, Nasrani sami'na wa asayna. Kami taat, kami lawan. Kami dengar, kami lawan. Umat Muhammad, kami dengar, kami taat. Apa yang Allah berikan karena ketaatan kita? Allah bebaskan di hari Jumaat. Kalau sudah selesai salat, maka bertebaranlah di muka bumi. Allah tidak larang kita seperti larangan kepada Yahudi. Makanya umat Muhammad hari ini, hari Jumaat pun kerja, dari pagi kerja, lalu kemudian datang untuk salat dari kantor, Allah izinkan. Setelah salat kerja lagi sampai menjelang maghrib. Tidak marah Allah dengan keadaan ini. Namun hari ini ada yang umat Muhammad yang sudah mulai mengolok-olok agamanya. Jadi secara keseluruhan dari dulu nggak ada pembangkangan dari umat Nabi, sehingga Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan. Bahkan dalam fiqh ditegaskan, yang keluar di hari Jumat safar, kalau keluarnya sebelum azan subuh, yang melakukan safar di hari Jumat, kalau keluar sebelum azan subuh, jadi belum masuk waktu azan subuh di hari Jumat, maka tidak ada beban untuknya untuk melakukan Jumat sama sekali. Artinya dia, pilihan dia tidak Jumat, tidak mengapa, dia lewat masjid, begitu datang waktu Jumat dia lewatkan masjid terus, nanti dia qasar duhurnya, aman, tidak ada masalah bagi yang keluar sebelum subuh Jumat tersebut. Jadi sebelum azan dia sudah melewati tapal batas kampungnya, aman, dia tidak solat Jumat, tidak mengapa. Tapi safar jauh itu melebihi 85 atau 90 km. Kita mau ke Medan, keluar jam 4 pagi, tidak solat Jumat di masjid, tidak mengapa, itu aman, posisi itu aman. Tapi bagi mereka yang keluar setelah solat subuh, artinya sudah masuk hari yang dimuliakan, karena berlakunya mandi Jumat pun dianggap setelah azan subuh. Jadi setelah masuk hari itu, maka tetap diutamakan untuk solat Jumat. Berhenti untuk solat Jumat, kecuali ada perkara yang emergency yang kita tidak bisa berhenti. Contoh kita naik mobil orang atau kita naik L300 yang bukan warna merah. Kalau yang warna merah biasa berhenti, Pak. Yang high ace itu yang warna merah itu biasanya berhenti. Kalau nggak berhenti supirnya dipecat. Kita kebetulan nggak berhenti karena banyak supir, jangankan Jumat, hari-hari lain pun nggak salat. Banyak supir sekarang, supirnya begitu, kernet apalagi. Tapi bukan supir yang ada di masjid ini, Pak. Supir-supir di Kamboja yang banyak begitu. Jawablah Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan yang mau cari rezeki, Allah tidak larang. Silakan.
namun jangan olok-olok syariat dengan meremehkannya. 3 kali tidak Jumaat, man tarakal jum'ah salasa jum'ah, yang meninggalkan Jumaat 3 kali tahawunan, dalam keadaan meremehkan Jumaat, tidak sakit, tidak ada apa-apa, pulang dari kantor jam 12 sedangkan azan setengah 1, lalu dia tidur, tidak dia kasih tahu istrinya, tolong bangunkan saya sebentar, saya istirahat 10 menit saja, nyoka hektan, cuaca capek sekali, enggak ada. Dia tidur santai saja, dia lewati Jumaat 3 kali, 3 kali dia lakukan itu, maka Allah stempel hatinya, wa kutiba minal ghafilin, dia akan jadi orang yang lalai. Maksudnya sampai mati dia posisi bahaya kalau sudah di stempel menjadi ghafilin. Itu yang mengolok-olok Jumaat ya, 3 kali. Oh, ada yang mengatakan berturut-turut riwayat yang berbeda, tapi bukan bermakna kita bahasakan ke orang berturut-turut sehingga kita selalu mengatakan kalau enggak berturut-turut enggak apa-apa, sehingga dia ambil kesempatan, dia Jumaat 1 kali, 2 kali tidak, nanti kali ketiga dia Jumaat lagi. Waktu ditanya, apakah hanya kajak Jumaat, kan enggak ada masalah, enggak turut-turut kan enggak masalah. Ini kesalahan kita dalam dakwahkan hari ini. 3 kali meremehkan Jumaat, langsung stempel jadi munafik, posisi bahaya, bisa su'ul khatimah. Itu susah itu. Kalau dah stempel kutiba minal ghafilin, itu sifat suami, sifat anak laki-laki, itu susah untuk dimasukkan agama, nasihat. Maka isteri paling tidak beruntung kalau menikah dengan suami yang tidak Jumaat. Ini jangan bahasakan berturut-turut, bahasakanlah 3 kali tidak Jumaat, engkau posisimu berubah jadi munafik sekaligus menjadi orang yang lalai. Kalau 3 kali tidak Jumaat bisa bahaya, apalagi berturut-turut. Seharusnya begitu yang kita ucapkan, tapi hari ini tidak. Kalau enggak berturut-turut enggak apa-apa, maka banyak orang hari ini meninggalkan Jumaat suka-suka mereka. Jadi cukup dijaga hanya beberapa dasar syariat saja. Setelah Jumaat selesai, silahkan kata Allah, pergilah lagi engkau, bertebaranlah lagi, carilah rezeki, Allah tidak marah, yang penting datang Jumaat. Namun ketika sebelum Jumaat, taatlah kepada Allah. Jangan datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Jangan datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar, karena itu waktu yang sudah tidak lagi dicatat oleh malaikat mereka yang datang. Jadi mereka tidak lagi dapat kemuliaan Jumaat. Jumaatnya sah, pahala Jumaatnya dapat, tapi tidak lagi dicatat orang yang mulia di hari Jumaat, dan bukan orang yang memuliakan Jumaat. Jadi jangan datang ketika khatib. Ini banyak nih, kadang-kadang ketika kita sedang khutbah baru datang ya. Dan ketika Jumaat jangan lalai, jangan lara, jangan lakukan lara. Iza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala yatakallam. Kalau sudah naik khatib jangan bicara. Bicara termasuk perbuatan lara, artinya sudah sia-sia. Kadang-kadang ada orang yang tidak bicara tapi main game. Dia buka HP, dia main game, dia macam-macam dia baca berita bola, dia macam-macam. Ini lara, pahala Jumaatnya bisa hilang walaupun Jumaatnya sah. Allah sudah memuliakan kita, melebihkan kita, menyayangi kita, tidak dibebankan Jumaat seperti perilaku terhadap Yahudi dan Nasrani. Maka bersyukurlah kepada Allah di atas kemuliaan kita sebagai umat Muhammad. Hormatilah Jumaat, datanglah lebih cepat, terutama bagi yang pensiun-pensiun Pak ni, yang sudah pensiun-pensiun, yang enggak makin tidak ada lagi kewajiban yang harus masuk, datanglah lebih awal. Kalau bisa jam-jam 8 datang cepat. Oh, mau tidur, tidurlah di sini. Dengan niat iktikaf saja sudah dapat itu. Ya, pulanglah ke Allah kalau bisa di hari Jumaat di dalam masjid, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kemuliaan ini Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.